Bab 1311. Patung yang unik. Erik mencoba menggunakan kerohanian yang ada pada dirinya dan ia merasakan adanya energi aneh yang tidak bisa dikenali oleh kerohaniannya. Kapal terbang itu pun mendarat secara perlahan. Para hadirin, di dalam benda yang kami berikan tadi terdapat informasi penerbangan dari kapal terbang ini. Jika kalian membutuhkan kapal terbang dari makam Daneng ini, kalian tetap boleh menggunakannya, kata salah satu kultivator yang bertanggung jawab atas kapal terbang ini. Di saat yang bersamaan, aku berharap kalian semua bisa mendapatkan keberuntungan. Kultivator itu pun memberikan hormat dan pergi meninggalkan tempat itu bersama kapal terbangnya. Semua orang pun menatap ke arah kabut asap yang tebal itu dengan tatapan yang penuh semangat. Makam Daneng itu sudah ada di depan mata. Di sana pastilah terdapat begitu banyak harta karun berharga, seperti senjata dewa ataupun warisan dari para leluhur. Semua orang mulai tergiur akan hal tersebut. Saat ini semua orang terlihat seperti sekelompok burung yang baru saja terlepas dari dalam sangkarnya. Mereka mulai berlari ke arah kabut asap tersebut secara bersamaan. Erik, Deani dan Fernandi juga ikut berlari masuk ke area yang ditutupi oleh kabut asap yang tebal itu. Kenapa kabut asap ini begitu tebal? Setelah masuk ke wilayah tersebut, Erik tidak mampu menatap sekelilingnya dengan jelas dan kerohaniannya juga telah disegel. Dia hanya bisa berjalan menggunakan perasaannya saja. Deani dan Fernandi juga tidak terlihat lagi. Awalnya, Erik masih melihat bayangan tubuh mereka. Namun mereka pun menghilang setelah beberapa saat berlalu. Erik terus berjalan memasuki area yang tertutup oleh kabut asap tersebut. Erik tiba-tiba menyadari adanya sebuah pedang panjang yang sedang terbang melayang di tengah kabut asap tersebut. Erik mengerutkan keningnya dan langsung menangkap pedang panjang itu menggunakan tangannya. Ini hanya merupakan sebuah pedang biasa yang berada di tahap ke-6. Erik lalu menatap pedang itu dengan serius, namun ia tidak menemukan adanya bekas darah apapun pada pedang tersebut dan juga tidak ada bekas yang menandakan kalau pedang ini pernah digunakan untuk bertarung. Namun, siapa yang meninggalkan pedangnya di tempat ini? Bahkan pedang ini mampu terus melayang di tengah udara. Erik seketika tersadar akan sebuah hal dan ia pun mengeluarkan salah satu benda dari dalam ruang penyimpanannya. Dia pun melemparkan benda tersebut di tengah kabut asap dan benda tersebut langsung melayang bagaikan perahu yang ada di atas air. Kabut asap ini sedikit aneh. Erik lalu memperlambat langkah kakinya dan bersikap lebih waspada. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak benda melayang yang ia temukan. Di antaranya terdapat pakaian, penutup wajah dan juga senjata dari para kultivator. Selain itu juga terdapat begitu banyak perhiasan, namun hingga saat ini tidak terlihat satupun sosok yang muncul. Tidak terlihat bekas darah apapun pada benda-benda ini dan kemana para kultivator itu pergi. Erik mengerutkan keningnya dan kembali berjalan ke depan. Kabut asap yang ada di tempat itu seketika menghilang dan Erik telah tiba di depan sebuah makam kuno raksasa. Erik membuka pintu raksasa tersebut dan mulai berjalan masuk ke dalam. Erik tiba di sebuah lobi yang sangat luas dan terlihat sebuah patung yang dikelilingi oleh kitab suci dan juga benda berharga di kedua sisinya. Ini adalah makam Daneng. Erik sedikit panik saat ini. Semua orang tengah berusaha keras untuk mencari keberadaan makam Daneng ini dan ia tidak menyangka kalau bisa menemukannya semudah ini. Tidak salah, kabut asap tadi merupakan sebuah cobaan. Kabut asap itu akan membantuku untuk memilih siapa yang layak untuk menerima warisan dariku dan kamu sangatlah beruntung bisa menjadi pewaris hartaku. Patung itu seperti bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh Erik dan ia pun mulai berbicara. Jika kamu menerima warisan dariku, kamu juga akan mendapatkan segala ingatanku tentang segala teknik ilmu sihir yang aku kuasai, termasuk rumput ajaib yang sangat berharga itu. Semua itu akan menjadi milikmu nantinya.
kata patung tersebut dengan suara yang pelan. Semua ini akan menjadi milikku hanya dengan berlutut dan menyembah kamu. Tanya Erik dengan tatapan kebingungan. Bagaimana caraku memanggil kamu? Tanya Erik. Aku adalah Master Abadi Rui, namun ini merupakan panggilan yang sudah sangat lama tidak digunakan dan tidak diketahui oleh orang banyak. Kata patung tersebut dengan nada yang sedikit sedih. Sudahlah, aku sudah mati dan yang ada di depanmu saat ini adalah salah satu jiwa yang tertinggal ketika aku meninggal. Jika kamu menyembah patung ini, maka aku akan mewariskan segala yang aku miliki untukmu. Kata patung tersebut. Erik lalu berjalan ke depan untuk menatap patung tersebut. Erik merasa kalau ini hanyalah patung biasa dan tidak ada yang spesial dari patung tersebut. Sebelum berlutut, Erik pun berkata, "Senior, kali ini aku datang bersama dua temanku. Bagaimana kabar mereka saat ini? Apakah kamu telah membunuh mereka?" "Bagaimana mungkin? Aku adalah Master Abadi dan bukan merupakan dewa kejahatan. Aku hanya menghipnotis mereka sesaat karena mereka tidak cocok menjadi pewarisku. Aku tidak akan membunuh mereka," kata patung tersebut. "Sudahlah, jangan sia-siakan waktu yang ada. Cepatlah berlutut dan menyembahku agar aku bisa mewariskan semua yang aku miliki untukmu. Senior, aku akan menerima warisanmu setelah aku memastikan kalau kedua temanku masih dalam kondisi hidup," kata Erik sambil menggelengkan kepalanya. Patung tersebut mengerutkan keningnya dan mulai merasa tidak sabar. Namun pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya sambil menunjuk ke arah Erik. Di saat yang bersamaan, terlihat sebuah cahaya merah yang terbang ke arah Erik. "Kamu harus memegang benda ini dengan erat agar kamu bisa melihat di mana temanmu berada saat ini." Erik pun menjalankan perintah dari patung tersebut dan ia seketika merasakan keberadaan Deani dan Fernandi yang sedang melayang di tengah kabut asap yang tebal dengan kondisi kedua mata tertutup, layaknya seperti orang yang tertidur. "Kamu sudah puas kan? Cepatlah terima warisanku ini," kata patung tersebut sambil mengerutkan keningnya. "Baik." Erik lalu tersenyum dan bersiap-siap berlutut untuk menyembah patung tersebut. Melihat kondisi ini, sang patung terlihat begitu lega dan tatapannya terlihat sedikit bangga. Namun pada detik selanjutnya, Erik pun menghentikan gerakan tubuhnya. Dia menegakkan kepalanya untuk menatap patung tersebut sambil berkata, "Senior, aku seketika teringat akan suatu hal. Aku masih belum mengetahui bagaimana kemampuan aslimu. Jika kamu memiliki kemampuan yang sangat rendah, untuk apa aku menerima warisanmu? Kamu meragukan kemampuanku," kata patung itu dengan wajah yang murung. "Bukan meragukan, aku hanya ingin menantangmu saja," kata Erik sambil mengeluarkan pedang Kingtong. "Kamu sangatlah sombong dan tidak sopan terhadap seniormu," kata patung tersebut dengan kecewa. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, "Pergilah. Kamu bukanlah pewaris yang layak bagiku. Aku akan pergi setelah aku selesai menantang kamu," kata Erik sambil terbang melaju ke arah patung tersebut. Kamu hanyalah kultivator fase distraksi tahap ketiga dan kamu berani menantang aku." Patung tersebut juga terbang ke arah Erik. "Aku akan menunjukkan kekuatan Master Abadi kepadamu." Patung tersebut lalu melambaikan tangannya dan muncul cahaya warna-warni yang tengah bersinar ke arah Erik. Erik menahan pancaran cahaya itu menggunakan pedang miliknya dan terdengar suara benturan yang sangat keras. Cahaya itu menghantam pedang milik Erik dan Erik pun terbang jauh karena kekuatan dari cahaya tersebut. Beraninya kamu menantang aku? Aku akan memusnahkan junior yang tidak tahu malu seperti kamu." Patung tersebut terlihat begitu sombong akan kekuatannya saat ini dan dia terus mengeluarkan energi miliknya sambil mengarahkannya ke arah Erik. Area itu terus bergetar dengan tanpa henti. Bayangan tubuh Erik juga tidak lagi terlihat karena getaran yang disebabkan oleh energi dari patung tersebut. "Sudah mati,"
kata patung itu sambil menghentikan energinya. Bocah ini sangatlah cerdas, sayangnya dia terlalu lemah. Ketika patung itu hendak menolehkan kepalanya, ia seketika melihat sebuah bayangan. Tidak tahu sejak kapan Erik tiba di belakang tubuhnya dan ia merasa begitu terkejut akan hal ini. "Kamu tidak mati?" tanya sang patung dengan terkejut. "Senior, kemampuanmu sangatlah lemah. Aku hanya menggunakan teknik ilusi yang aku kuasai dan kamu bahkan terjebak dalam taktik ilusiku ini. Sepertinya kemampuanmu hanyalah mencapai tahap kelima dalam fase distraksi," kata Erik sambil tersenyum. "Aku hanyalah jiwa yang tersisa dan ini merupakan hal yang wajar jika kemampuanku rendah. Baiklah, aku mengakui kalau kamu lebih hebat dariku. Namun untuk apa kamu tinggal di sini jika kamu tidak ingin menerima warisanku?" kata patung tersebut dengan nada yang datar. "Aku ingin melihat sampai kapan kamu ingin berpura-pura seperti saat ini," kata Erik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.